warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mbak Bu RV. Apa kabar saudaranya Mbak Bu dimanapun berada? Semoga saudaranya Mbak Bu kali ini semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Dan semoga yang hari ini mempunyai urusan, semoga dilancarkan urusannya dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Vlognya Mbak Bu kali ini teman-teman, kita jumpa lagi di dapur sederhananya Mbak Bu RV. Dapur desa teman-teman. Kayaknya lama sekali Mbak Bu nggak ajak teman-teman atau saudaranya Mbak Bu di mana berada untuk masak online di dapur sederhananya Mbak Bu RV. Ikuti terus keseruannya Mbak Bu hari ini, mau masak apa di dapur desa, dapur sederhananya Mbak Bu RV. Monggo dilanjut, stay tune. Nah teman-teman, di sini ada jagung yang sudah diseleb teman-teman. Diseleb lembutnya kayak gini loh teman-teman. Pakai sarangan yang paling lembut sekali, paling kecil sekali. Habis itu terus diayak-ayak gini teman-teman. Diambil yang paling halus, paling lembut ini. Nah, tadi ini butiran jagung ya teman-teman, jagung yang besar-besar gitu diseleb pakai selepan Mbah Bu. Kebetulan di Mbak Bu ini kan orangnya nyeleb berbagai macam apa aja teman-teman, dari kopi, beras, gula, kelapa, wis pokoknya apa aja promosi jadinya Mbak Bu. Nah jadinya lembutnya kayak gini teman-teman, diambil lembutnya aja. Biasanya kalau yang ini dibuat jenang atau apa dodol jagung teman-teman, tapi kalau dimasak nasi lebih enak lagi. Nah ini mau Mbak Bu buat nasi ampok teman-teman. Nasi ampok biasanya itu kan yang udah masak ya teman-teman, proses 2 kali, dan ini masih 1 kali proses, tapi matengnya juga nggak meragukan. Nah kayak gini teman-teman. Nah, ini yang sudah Mbak Bu ayak teman-teman. Nah kayak gini, masih kurang teman-teman, tak ngayak lagi Mbak Bu. Nah teman-teman, ini yang sudah habis diayak tadi empoknya teman-teman, yang lembutan pol, yang paling halus. Ini dikasih air dingin teman-teman, air panas teman-teman, salah, dikasih air dingin kayak gini teman-teman. Nah ini untuk apa, lemes atau apa ya jari wong Jawa iku, lemes atau cedengan, nasinya nggak keras gitu loh teman-teman, kayak kurang air gitu. Ini kalau kebanyakan air juga nggak bagus teman-teman. Enak sih enak, tapi nggak seenak kalau yang mawur. Kalau nasi ampok itu kan khas dengan yang mawur gitu ya teman-teman. Nah baunya manis banget teman-teman. Kalau nasi ampok yang mentah kayak gini teman-teman, wis sensasi rasanya itu lebih enak daripada yang sudah dimasak 2 kali atau digerit gitu. Ngerti nggak teman-teman? Di daerah teman-teman mungkin ada geritan pok ya. Geritan pok itu kayak gini, dimasak terus dijemur, habis itu dikeringkan. Itu bisa bertahun-tahun teman-teman tahannya. Kalau nasi empok yang mentah kayak gini, ini harus mendadak mateng. Paling lama ini misalnya belum dimasak kayak gini, paling lama bertahan 10 hari teman-teman. Kalau lama-lama pahit, karena nggih kan belum dimasak nggih, apalagi jagungnya itu masih basah. Enak sih enak teman-teman, manis rasanya. Nah setelah udah diuleni kayak gini, dikasih air kayak gini teman-teman, habis ini mau Mbak Bu masukkan di dalam dandang, dimasak sekitar 30 menit. Nah ini ya teman-teman ya, mau Mbak Bu masukkan ke dandang yang sudah diolesi. Sebenarnya oleh alasi gitu teman-teman, kok diolesi, dialasi kayak gini teman-teman. Alasnya ini sebenarnya harusnya daun teman-teman, karena mau cari daun itu males, wis plastik resek aja juga nggak apa-apa. Wis katanya nggak bagus sih, tapi wis gak apa-apa, wis kelepet, nggak ada lagi mau nyari jauh daunnya. Ini mau Mbak masukkan kayak gini ya teman-teman. Ini dimasak sekitar nanti 30 menitan. Prosesnya berapa kali teman-teman? 3 kali masak, tapi nggih enak teman-teman. Harus tanek dan matangnya temenanan. Kalau nggak tanek teman-teman, nggak masak yang ekstra sekali, nanti ke perut nggak enak. Nah Mbak Bu nyalakan kompornya teman-teman ya. Nah kayak gini mau Mbak Bu tutup sekitar 30 menit teman-teman, nanti baru dibuka. Biarkan sampai 30 menit supaya matang ya teman-teman ya.
Nah teman-teman, sambil menunggu ampok yang dimasak tadi belum matang, Mbak Bu mau nguleni sayur pepaya. Iki gandengannya teman-teman. Kalau keluarga Mbak Bu sih sukanya kayak gini, sayur pepaya teman-teman campur, ada pepaya yang merah juga ada yang putih, diuleni sama garam kayak gini teman-teman, supaya getahnya itu hilang. Nah kayak gini teman-teman, sampai apa teman-teman, sampai lembek teman-teman, nggak terasa kaku pepayanya. Nah kayak gini teman-teman, ini nanti nasi ampok dipadu dengan sayur pepaya juga ikan kering teman-teman. Wis apalagi ada petenya gini nih, enak wis teman-teman. Gini aja kalau di resto itu enaknya luar biasa dan juga mehong. Tapi kalau masak sendiri kan bisa jadi banyak, makan juga bisa sepuasnya. Nah kayak gini teman-teman, ini kayak udah lembek teman-teman, siap dicuci. Paling nggak nyucinya 3 kali teman-teman, supaya getahnya hilang. Nah, udah lembek teman-teman. Nah udah lembek teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini tadi Mbak Bu beli campuran untuk sayur pepaya, itu tahu kempos teman-teman, atau tahu coklat yang kayak gini. Dan tahu coklat atau tahu kempos tadi sudah Mbak Bu potong-potong kayak gini ya teman-teman ya. Ini untuk campuran nanti sayur pepaya. Di sini juga Mbak Bu beli udang papai teman-teman. Mbak Bu tadi beli udang papai ini Rp3.000 untuk campuran juga teman-teman. Udah dicuci bersih teman-teman ini tadi. Di sini juga ada santan yang encer, dan ini santan yang kental atau santan kami ya teman-teman. Bentar Mbak Bu mau sepilkan ya bumbu-bumbu apa-apa aja yang Mbak Bu pakai buat sayur pepaya untuk maem sama nasi ampoknya. Nah teman-teman, ini Mbak Bu sepilkan bumbu-bumbu sayur pepaya ala-ala Mbak Bu Ervi ya teman-teman. Ini ada kemiri teman-teman. Nah ini kemiri beberapa buah gitu. Nah ini kemiri, dan ini ada kencur sedikit, ada lengkuas juga. Lengkuasnya disendirikan aja ya teman-teman ya, maaf hitam karena dari freezer teman-teman tadi itu. Nah ini kencurnya dikit aja. Terus ada 4 siung bawang putih teman-teman. Terus bawang merahnya dikira-kira gitu aja teman-teman. Ini bawang merahnya, dan ini juga Mbak Bu campurin dengan cabai keriting teman-teman, ada juga cabai kecil. Nah kayak gini. Ini habis ini mau Mbak Bu haluskan manual aja teman-teman. Nah ini penampakannya bumbu-bumbu sayur pepaya ala-ala Mbak Bu RV. Mbak Bu mau potong-potong dulu supaya nanti lebih mudah untuk menghaluskannya teman-teman, atau ngulek tak halus, tak iris-iris dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya rasa ampoknya ini udah cukup matang. Nah Mbak Bu matikan aja kayak gini. Terus ampoknya ini dipindah ke panci yang udah disiapkan yang tadi itu teman-teman, yang ada dipakai tadi itu. Nah ditaruh di sini. Nah kayak gini. Ampoknya manis banget teman-teman. Enak gitu teman-teman, ampoknya sedih. Senengannya kakung RV juga Mbak Bu ini empok entah, maksudnya tuh dadak nyelep teman-teman. Nah air yang didandang habis untuk masak tadi itu untuk nguleni itu teman-teman. Nah gini, bentar Mbak Bu tak ambil endok nasi. Sisihkan dulu supaya nanti tumpah. Nah kayak gini teman-teman. Kayak gini penampakannya. Ini dikasih air sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Ini harus telaten ya teman-teman, nggak bisa langsung banyak airnya, nanti kalau kelemesan gitu lembek ya nggak enak juga. Nah diratakan kayak gini teman-teman. Dikasih air sedikit demi sedikit supaya rata teman-teman. Nah gini resep Mbak Bu RV kalau masak nasi empok yang baru nyelep jagung gitu, yang belum dimasak grade, maksudnya grade itu ya tadi udah Mbak Bu sebutkan ya, kayak gini habis diginikan terus dimasak lagi, terus dijemur, diawetkan. Awet itu 1 tahun teman-teman. Kalau ini
langsung Mbak Bu nanti masak di atas nasi ditapung no bareng. Nah kayak gini teman-teman, kayak manis banget teman-teman. Rasanya ampune sewedepul. Nah kayak gini teman-teman, diratakan kayak gini teman-teman. Nah karena ini udah rata teman-teman, dan air masaknya air panas mendidih yang tadi tuh Mbak Bu untuk mulai nih kayak gini, ini ditutup teman-teman. Ya. Nah ditutup gini selama 10 menit baru nanti ditapung no di atas nasi teman-teman. Ruwet ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk memasak nasi ampuk yang tadi itu kita harus masak nasi dulu, nasi putih. Nah kayak gini, kalau nasi putih tadi Mbak Bu nggak sebutkan, kan udah biasa kalau masak nasi putih ya teman-teman ya. Siapa yang nggak bisa, semua orang ya tentu bisa. Nah nasi putih yang sudah dikaru atau direbus sama air kayak gini, ini ditapung no atau dikukus kembali supaya sampai matang ya teman-teman. Habis ini terus dimasukkan amplop yang sudah dikasih air panas tadi ya kayak gini teman-teman. Nah ini amplop yang sudah Mbak Bu kasih air panas tadi 3 kali proses teman-teman, 2 kali lah. Nah kayak gini, teman-teman. Ini masaknya agak lama teman-teman, hampir 3/4 jam baru nanti dimatikan kompornya. Bisa 1 jam bisa teman-teman, suka-suka ya, tapi paling tidak itu harus lebih dari setengah jam. Kalau setengah jam aja koyok itu udah mateng teman-teman. Nah kayak gini. Resep ini teman-teman dari Mbak Bu RV dulu ini, buyute KKR, bukan buyut ya teman-teman, canggah dari nenek Mbak Bu. Resep ini teman-teman, masak empuk kayak gini nih nggak semua orang bisa, katanya sih dia banyak yang bisa. Banyak teman-teman Mbak Bu itu nggak bisa, aku nggak bisa kalau masak empuk mentah gitu. Bisanya empuk grade yang sudah instan, empuk instan maksudnya teman-teman. Ini resep dari nenek Mbak Bu RV dulu yang belajar kayak gini, nasi enak teman-teman. Nah ini dimasak sekitar 45 menit teman-teman, ditutup sampai nanti matang teman-teman. Nah tunggu sampai 45 menit lagi. Nah teman-teman, sambil nunggu nasinya yang masih dimasak atau dikukus, baru mau goreng iwak bakar teman-teman, iwak asin. Nah teman-teman, penampakannya iwak bakar teman-teman. Karena iwak kelotok dengan kaku itu mahal dan langka, jadi kaku es malah banyak iwak bakar teman-teman, biasa saya nggak suka. Iwak bakar itu sejenis ikan asin gitu teman-teman. Nah goreng dulu ya teman-teman ya, sembari nunggu nasi yang baru matang. Tak goreng iwak bakar juga. Kalau orang besar ini namanya balur teman-teman. Iya, balur itu atau ikan asin teman-teman. Ini udah kering teman-teman, mau aku angkat ya. Nah balur wis mateng, iwak asin, iwak badar teman-teman. Nah ini batu cemplung namanya, cemplungkan lagi ya teman-teman ya. Nah gini ya teman-teman, wis enak luar biasa teman-teman. Ini juga kayak gitu teman-teman, sampai nanti makan kayak gini. Apa kan makan sih kira teman-teman, welcome legend teman-teman. Dan di sini Mbak Bu lagi menghaluskan bumbu-bumbu yang tadi udah Mbak Bu sebutkan ya teman-teman. Apa saja tadi bumbu sayur pepaya ala Mbak Bu aja teman-teman. Iskade lembut, habis ini karin rongso atau ditumis teman-teman. Enak banget. Nah ini udah lembut atau udah halus bumbu-bumbunya teman-teman. Terus tinggal kita geprek lengkuasnya. Itu nanti kita tumis bumbu-bumbu ini. Jadi terus prosesnya cara membuat sayur pepaya ala Mbak Bu. Karena beda orang beda ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Terus lengkuasnya dimasuk, mau digeprek. Dan tanya mungkin Mbak Bu lengkuas itu iya, karena lengkuasnya tak taruh di dalam kulkas jadinya hitam. Wis gak apa-apa, yang penting
udah cangkep. Nah teman-teman, ini mau proses masak sayur pepaya. Masukkan dulu minyaknya, panaskan dulu ya teman-teman ya. Biar panas dulu minyaknya teman-teman. Karena minyaknya udah panas teman-teman, kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi udah Mbak sebirkan. Mungkin ada yang sudah digoreng, belum digoreng ya teman-teman ya, tadi bumbu mentah teman-teman. Masuk gitu ya. Ini tumis sampai harum teman-teman. Nanti kalau udah harum baru kita masukkan pepaya yang sudah dileni sama nah teman-teman, ini udah layu dan udah matang teman-teman. Kayak kurang minyak, tambah minyak sedikit ya teman-teman. Nah udah harum dan udah matang bumbunya teman-teman. Aku mau masukkan ke tengah pepaya yang udah dicuci bersih atau diuleni juga tadi teman-teman. Nah kayak gini, diaduk dulu supaya bumbunya di bawah nggak gosong ya teman-teman. Masukkan juga udang tape atau udang kering yang udah dicuci. Diaduk lagi supaya merata bumbunya biar nggak gosong teman-teman. Kalau nggak diaduk bumbunya itu bisa gosong. Untuk tahunya dimasukkan belakangan aja teman-teman, karena tahu itu kalau tahu coklat atau tahu kempos itu meresap kuah. Jadi ini biar layu dulu. Ini ditutup ya teman-teman ya, supaya layu dulu. Nah teman-teman, pepayanya kan udah layu ya teman-teman. Habis ini Mbak Bu mau masukkan santan encer teman-teman. Santan encer dimasukkan. Nah kayak gini. Direbus lagi teman-teman sampai KTC cek empuk teman-teman, atau cek lembek. Baru tutup lagi. Nah teman-teman, karena ini udah mendidih, tahunya juga udah baru cemplung udah cemplungkan tadi ya teman-teman. Baru mau masukkan santan kental atau santan. Nah teman-teman, ini tadi udah Mbak Bu masukin santan kani atau santan yang kental teman-teman. Habis ini mau Mbak Bu masukin, ngomong kebenaran kali ini. Bukan Mbak Bu ngomong nggak salah. Tak kasih micin ya teman-teman, nggak terlalu banyak, cuma untuk penyedap aja. Ini belum dicek rasa teman-teman, kayak kurang asin karena tadi itu uyai kentekan goreng ngapet. Dia nggak ngerti omongannya Mbak Bu, maaf aja ya. Mau sudah campuran guys.
menggoda ya teman-teman ya, sayur pepaya dengan dipadu iwak asin atau iwak bader dan nasinya nasi apok. Nyami sekali. Kalau musim petai kayak gini untuk lalapannya tuh petai mentawat enak banget. Sayurnya juga enak kalau ditambahin pete. Karena petainya tadi itu tanya sama bakule jari ini isi nandur katanya gitu, belum musim teman-teman. Biarkan sampai mendidih teman-teman, gitu bisa dicek rasa. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, kalau kurang manis khas ya dari Babu RV itu pasti dikasih gula. Kalau nggak dikasih gula kurang sedap teman-teman. Item iki bukan apa-apa teman-teman, ini lengkuas karena lengkuasnya udah lama di dalam freezer, jadi item kayak gitu. Nyami teman-teman. Nah teman-teman, karena ini udah mendidih siap untuk diangkat teman-teman, wis tak entase mariki udah siap untuk dihidangkan. Sayur pepaya ala Babu RV menggoda sekali ya teman-teman, warnanya masakane dewe lem dewe sapa maneh lek gak Babu RV. Banyak yang penasaran loh Babu RV itu loh siapa, katanya gitu. Kok gitu ya Babu? Nah Babu kasih tahu, R itu kakak Rama, V itu adik Fanya teman-teman. Jadi Babu RV itu singkatan dari cucu-cucu yang Babu sing comel-comel itu. Nah ini siap untuk dimatikan kompornya ya teman-teman ya, karena udah mendidih. Nah wis Babu matikan ya teman-teman kompornya. Wis mateng. Nah teman-teman, setelah hampir selama 45 menit, hampir 50 menit teman-teman, ini Babu matikan kompornya dan udah mateng. Nah penampakan nasi antik ala Babu RV. Habis ini mau Babu campurkan di panci ya teman-teman. Kalau gini diaduk di dandang ini nggak bisa, tak campuri dulu nggih. Babu ngambilnya sedikit-sedikit aja teman-teman supaya nyampurin itu enak gitu. Pas banget Babu ini masaknya, nggak terlalu lembek juga nggak terlalu pro atau kurang air gitu loh teman-teman. Biasanya mawur banget teman-teman kayak gini. Siapa yang nggak pengen? Yang pengen yang mendekat di tempat Babu RV juga boleh, yang langsung ke rumah Babu RV lo kayak gini teman-teman penampakan. Nah gini dicampur kayak gini teman-teman, kayak orang jualan gitu. Pas banget teman-teman, bagus sih. Kayak gini siapa yang nggak pengen menggugah selera makan itu teman-teman. Wow, nyami banget. Nah kayak gini cara campurnya. Nah pengen enggak jenengan semua? Yang pengen yang dekat ayo kita maem, yang jauh kita sarapan online ya teman-teman. Sarapan kok jam 10 pagi nggak apa-apa. Nah kayak gini penampakan nasi empok ala Babu RV udah mateng teman-teman, mawur banget, pas pokoknya. $2,000 years later. Kita sarapan bareng ya teman-teman, tak review kan, tak sepilkan gimana masakan Babu pagi ini, enak atau enggak gitu. Nasi empok ada kan di belakang teman-teman, dia wastafel itu opo sing kan. Yang penting bersih ya teman-teman, berantakan memang berantakan tapi bersih teman-teman. Tak sepilkan gimana rasanya. Tadi pagi itu udah sarapan. Ini pasti teman-teman andok pada Kakung RV. Pagi-pagi jam 5 udah keliling-keliling dari rumah nang Pasar Duren ke Uruk-Uruk mau lihat karnaval. Ternyata di sana itu udah buyar wis entek karnavalnya tapi tetap diparkir. Akhirnya nggak jadi lihat. Terus jalan ke Gondang Ngegi.
Golek jangan ke atas kalian nang gondang lagi lho teman-teman. Wis lek wong tuwek isu-isu pikir-pikir uyuran bambungane wis enggak apa-apa. Yang penting enggak ngerepotin siapa-siapa dan kita bisa cari sendiri. Amin, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki. Jadi habis dari gondang lagi teman-teman ke pasar Duren lagi sampai 2 kali teman-teman. Ke situ kita cari wak klothok pasar Duren Gano. Dan ada wak badar tapi yang jualan belum buka karena masih pagi. Mau sarapan di gondang legi, nasi pecel sama rawon itu tutup karena orangnya habis lihat karnaval di urak-urak semalam suntuk teman-teman. Kalau dulu kalau nggak wayang nggak ada semalam suntuk teman-teman, kalau sekarang itu karnaval. Jadi dari pasar Duren kita langsung maem di sana, andok wong loro beli pangsit teman-teman. Is kayak arek nom, nggak apa-apa. Mengulang masa remaja sing biyen kehidupannya ndak kayak sekarang alhamdulillah dipangan turah-turah barakallah alhamdulillah teman-teman ya. Tak reviewnya dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, tak berdoa dulu. Amin. Teman-teman monggo maem. Tinggi juga lagi ini ya. Hah? Tinggi. Yo? Kok iso? Macam yang melaku orang mana? Panas. Ini pun ada gunung atau tinggi kok betul. Tapi tadi. Bunder mas. Iya. Di kamar Etan Mang itu ratunya tinggi, ada cak pedet lali terus ada budan ada lagi mang. Kemudian aku lagi nyokol lah. Wah boya. Kiranya gua. Iya. Kemudian manis teman-teman pokoknya. Oh enak kewal. Gini ada ono petini, waduh enak ono petini. Tak lanjutin makmi dulu ya teman-teman ya. Enak. Yang dekat ayo merapat ke rumah Mbak Bevi kita maaf. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah teman-teman udah habis loh teman-teman. Kenyangan sampai kayak isu ngomong teman-teman. Vlog memasaknya hari ini Mbak Bu akhir aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, nggak tahu di mana nanti itu ya. Semoga masih diberikan kesehatan, umur panjang. Kita dapat berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya di vlognya Mbak Bu RV Channel. Apabila banyak salah-salah kata dalam membuat vlog, Mbak Bu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kami segombalani di burini Mbak Bu, masa beli koyok itu belum sempat beresin teman-teman, masih pagi. Kacanya siang karena pagi tadi itu keluar ya gini. Mbak Bu ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Mbak Bu RV. Apabila suka, supaya tak ketinggalan, tombol loncengnya dikasih jempol ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan vlog-vlog Mbak Bu yang terbaru. Mbak Bu akhiri aja kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video yang akan datang. Bye bye.